Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat, saudara-saudari terkasih. Kembali kita melanjutkan akan seri kedatangan Tuhan yang kita mana pada waktu sekarang ini kita akan membahas tentang Kerajaan 1000 tahun bagian yang kedua. Nah, saudaraku, kemarin kita sudah membahas tentang mengapa kerajaan 1000 tahun itu harus ada, ya. Dasar firman-Nya apa? Kita sudah belajar itu, dan kemudian kita juga sudah berkenalan tentang lokasinya di mana kerajaan 1000 tahun itu, kemudian keadaan dari bumi yang dipulihkan itu seperti apa. Kita sudah membahas tentang dunia binatang, alam, kemudian alam roh juga kita singgung sedikit. Nah, sekarang pertanyaan yang sering dimunculkan itu adalah siapakah penghuni kerajaan 1000 tahun tersebut? Siapa penghuninya? Itu ya. Ada dua jenis manusia, saudaraku. Di kerajaan 1000 tahun itu ada dua jenis manusia. Kalau mau gampangnya yaitu yang memerintah dan yang diperintah, begitu kira-kira. Yang memerintah itu adalah jenis manusia-manusia yang dibangkitkan dari antara orang mati atau yang diangkat. Diangkat. Dan mereka diberi kuasa untuk memerintah sebagai penguasa-penguasa, ya, Basileus itu tadi. Dan mereka itu memiliki tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Karena mereka tidak seperti manusia yang wajar begini ini. Mereka sudah memakai tubuh kemuliaan. Jadi memang inilah kerinduan kita, saudaraku. Kerinduan kita ini rindu sekali untuk kita dapat dibangkitkan pada waktu Tuhan datang kalau kita sudah mati. Kalau kita masih hidup, kita diangkat atau diubahkan dan diangkat bersama-sama dengan yang bangkit dari antara orang mati itu. Nah, saudara, inilah yang disebut dengan tubuh rohania. Jadi, orang-orang yang memerintah itu mengenakan tubuh rohania, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Nah, sementara orang-orang yang tidak diangkat, yang masih tersisa, yang masih tinggal pada waktu itu, tapi mereka masih hidup, ya. Jadi tidak mati dari malapetaka cawan murka Allah itu, mereka masih hidup, masih tinggal hidup. Mereka itulah yang menjadi penghuni dari kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka masih natural, saudara, masih manusia alamiah. Tetapi keadaan manusia alamiah tersebut dalam kerajaan 1000 tahun berbeda dengan keadaan alamiah kita yang kita alami hari-hari ini. Beda, saudaraku. Karena apa? Karena alamnya berbeda. Cuacanya berbeda, tidak ada penyakit dan sebagainya, makanan berlimpah, makmur, adil, ya. Jadi situasi berbeda sekali dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun itu. Tapi tubuh mereka tubuh alamiah. Jadi mereka masih bisa mati, saudara. Dan mereka masih bisa berdosa, saudara. Ini yang perlu kita ketahui. Kalau yang memerintah itu tidak bisa berdosa. Jadi ada dua, ya, yang memerintah dan yang diperintah. Yang memerintah ini dengan tubuh kemuliaan sini tidak bisa berbuat dosa lagi. Yang diperintah ini masih bisa berbuat dosa. Karena ini tubuh alamiah, ini tubuh rohania. Jadi Anda harus membedakan, ya, siapakah penghuni kerajaan 1000 tahun ini. Nah, yang memerintah ini
bersama-sama dengan Kristus. Nah, kalau kita konsisten, saudaraku, dengan tafsir tentang 4 misteri yang lalu, kalau saudara ngikuti ya, itu berarti yang memerintah ini itu ada Kristus dan gerejanya, mempelainya, kemudian ada kelompok orang-orang yang terpenggal kepalanya yang ikut memerintah bersama Kristus, yaitu orang-orang Yahudi yang menang lewat lewat melewati akan masa antikris itu, saudara. Nah, sekarang kita coba uraikan dan coba teliti seperti apa kira-kira keadaan manusia alamiah tersebut. Yang pertama, masih perlu makan, minum, tidur, bekerja, dan sebagainya. Masih ada. Jadi mereka seperti dunia yang berlangsung sekarang ini, mereka juga bekerja, cuman pada masa itu tidak ada jobless, tidak ada istilahnya resesi ekonomi itu nggak ada, saudaraku. Jadi pekerjaan selalu ada. Kemudian makanan, minuman, mereka nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang kehausan, ya. Dan mereka juga dapat menikmati akan pemerintahan kerajaan 1000 tahun yang diperintah oleh Kristus dan orang-orang kudusnya itu luar biasa. Suatu kehidupan yang sangat-sangat luar biasa. Iblis dirantai, iblis disimpan, ditawan di itu lubang jurang maut itu, sehingga benar-benar damai sejahtera, luar biasa. Sekarang ini kalau kita melihat negara yang katanya sangat damai ya, seperti Iceland, saudara pernah mengikuti beberapa tayangan di YouTube tentang Iceland, negara yang sangat tenang, tidak ada pencurian, tidak ada kriminalitas, ya, mereka hidup damai. Apa kira-kira seperti itu? Jawaban saya jauh lebih hebat dari negara Iceland tersebut, saudaraku, ya. Nah, kemudian selain masih perlu makan, minum, tidur, bekerja, dan sebagainya, tetap ada gender, pria, wanita. Tapi nggak ada, LGBT itu nggak ada, saudaraku. Ya, ini perlu kita ketahui. Nggak ada lagi. Karena iblis sudah nggak ada, saudaraku. Itu kan karya iblis ya, yang merusakkan manusia. Jadi ya adanya laki-laki, perempuan, pernikahan, ada pernikahan. Kelahiran anak-anak, ada kelahiran anak-anak. Ada banyak bayi-bayi yang lahir di dalam kerajaan 1000 tahun. Berarti naluri seks masih ada, masih bagi mereka ya, saudara. Tapi bagi yang memerintah dengan tubuh kemuliaan nggak ada lagi, nggak ada gender. Kita tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, kita hidup sama seperti malaikat ya pada hari kebangkitan. Jadi ini yang diperintah, saya bicara yang diperintah, jangan rancu, saudaraku ya. Jadi masih ada naluri seks, sehingga potensi dosa zina masih ada. Tapi sangat-sangat minim. Karena apa? Karena pengajaran kebenaran firman Tuhan pada waktu itu sangat kuat. Mereka juga nggak ada setan ya yang menggoda mereka. Jadi saya kira pornografi juga sudah nggak ada, yang pedofilia dan sebagainya sudah nggak ada, saudaraku. Jadi meskipun naluri seks masih ada, tapi semuanya kembali kepada kewajaran seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, saudaraku. Dan orang-orang tidak berani untuk melakukan dosa zina. Nah, ini ada rahasianya, saudaraku. Tadi saya katakan bahwa manusia masih bisa berdosa, meskipun tidak ada iblis, tapi dari diri manusia sendiri, karena mereka belum mengenakan tubuh kemuliaan, belum mengenakan tubuh kebangkitan, itu masih bisa berbuat dosa. Tetapi mereka tidak berani karena apa? Karena ada satu kalimat, saudara, ini yang perlu kita ketahui,
di dalam Wahyu 19 ayat 15 dikatakan demikian. Ini tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Sang Firman yang naik kuda putih itu ya. Nah kemudian dia menghancurkan akan binatang serta nabinya. Ini antikris dihancurkan gitu ya. Nah ada kalimat yang berbunyi demikian, ayat 15 dari Wahyu 19. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Jadi ngaturnya pemerintahan itu selain semua disediakan, semua dijadikan baik, tapi juga ada peraturan yang tegas yang ditegakkan. Itu digambarkan dengan menggembalakan mereka atau memerintah mereka dengan gada besi. Jadi ada gada besi, saudara. Jadi kalau yang macam-macam, ya pasti takut ya dengan gada besinya dari sang raja itu. Pemerintahan gada besi ini membuat mereka tidak berani sembrono di dalam perselingkuhan, ya, mau ngerebut istri orang dan sebagainya. Itu nggak ada yang seperti itu. Kalau sampai ada, ya jumlahnya mungkin sangat minim. Dan pasti pemerintahan gada besi itu akan dilaksanakan. Jadi hukum tetap ditegakkan, saudara. Meskipun tidak ada polisi-polisi yang berkeliaran gitu, karena semuanya aman damai. Ya mungkin gambarannya seperti yang saudara lihat di Iceland begitu ya, dikatakan ada barang HP ketinggalan ya nggak ada yang mencuri, langsung diserahkan kepada Pak Polisi dan kemudian orang yang kehilangan itu bisa mendapatkan kembali. Seperti itu kira-kira, saudara. Nah, lagi kemakmuran yang luar biasa. Jadi ada kemakmuran yang betul-betul tidak bisa dibandingkan dengan kemakmuran yang sekarang ini. Karena tidak ada pengangguran, kemudian kutuk dosa yang menyebabkan kesulitan dalam mencari nafkah, kutuk kemiskinan itu sudah diangkat, betul-betul sudah dihapuskan. Kemudian nggak ada orang sakit, jadi rumah sakit itu nggak ada, saudara. Jadi profesi dokter mungkin harus pensiun ya pada waktu itu ya. Karena nggak ada orang sakit, saudara. Penyakit nggak ada kok. Saudara bayangkan Adam dan Hawa pernah sakit apa enggak? Saudara bisa membayangkan apa enggak kalau, wah Adam berkata, hei istriku, ayo sini kita jalan-jalan. Sebentar Pak, baru pilek ini, baru flu. Kan enggak ada yang begitu, saudara. Ya. Nah, seperti itu, saudaraku. Nanti kerajaan 1000 tahun itu nggak ada penyakit apapun. Apalagi corona, sudah nggak ada, saudaraku ya. Kemudian kutuk kesakitan waktu melahirkan pun diangkat. Jadi wanita-wanita melahirkan tanpa kesakitan. Ada satu yang mungkin perlu saudara renungkan, yaitu lambatnya aging process atau proses penuaan. Kalau kita melihat ya saudara, meskipun sudah jatuh dosa pada zaman purba, Adam dan Hawa sudah terusir dari Taman Eden. Tapi kerusakan kan masih masih berproses ya, kerusakan alam semesta ini belum separah sekarang. Jadi alamnya itu masih lumayan bagus pada waktu itu, sehingga usia manusia bisa mencapai hampir 1000 tahun, ya kan? Nah, nanti itu kembali seperti itu, saudara. Metusalah itu umurnya berapa, saudara? 900 tahun sekian, ya kan? Jadi, ratusan tahun usia manusia. Bisa mati, bisa, tetapi akan sangat panjang umur manusia. Lambat proses penuaan. Saudara, bahkan sudah zamannya ini Abraham aja ya, itu kan sudah agak sudah agak jauh ya dari zamannya Nuh kan sudah agak jauh ya. Nah,
itu pun Abraham usianya masih tinggi, saudara, dan masih produktif. Bahkan sampai Musa itu masih 120 tahun, saudara. Nah, tapi nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun dipulihkan. Jadi manusia hidup bisa sampai mencapai 1000 tahun. Jadi umurnya panjang. Nah, ada ayat, saudara, dalam Yesaya 65 ayat 20. Saya harus bacakan ini. Ayat ini mengajar pada kita tentang usia manusia dalam kerajaan 1000 tahun. Ayat 20 dari Yesaya 65. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Jadi bayi-bayi semua sehat-sehat dan menjadi besar. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Jadi tidak ada mati muda, itu enggak ada. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Saudara. Jadi kalau umur 100 tahun mati itu, wah ini masih muda itu mati. Sekarang kalau ada orang umur 100 tahun mati, semua geleng-geleng kepala. Kok sampai 100 tahun gitu ya? Itu usia apa itu 100 tahun? Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk, saudaraku. Jadi betul-betul penyebab dari mati muda adalah kutuk. Mungkin ya kena kutuk, kena hukuman, saudara. Karena mereka berbuat dosa, ada hukuman sehingga mereka mati muda. Demikian. Pada kerajaan 1000 tahun itu. Tadi sudah saya singgung masih dapat mati. Ya, matinya tentunya karena kena kutuk itu tadi ya. Ingat pemerintahan tongkat besi atau pemerintahan gada besi. Tetap ada ketegasan dari pemerintahan ilahi tersebut. Nah, sekarang keadaan manusia rohaniah, tubuh rohaniah dari milik Kristus yang ikut memerintah bersama dengan Dia. Ini paling penting, saudaraku. Tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi, memerintah bisa nggak disuap? Nggak bisa, saudara. Disuap pakai apapun nggak bisa. Karena nggak bisa berbuat dosa. Ya, maksudnya dikasih cewek begitu ya, ini pejabatnya dikasih cewek. Nggak bisa, saudara. Karena cara berpikirnya udah beda. Dan nggak ada lagi hawa nafsu seks seperti manusia daging, itu nggak ada lagi. Yang ada adalah kasih ilahi yang memenuhi dirinya. Yang ada adalah kebenaran Kristus yang menguasai dirinya. Yang kedua, mereka adalah manusia kekal. Jadi ini adalah manusia-manusia abadi. Seringkali kita lihat film-film ada orang yang mencoba mencari akan keabadian ya, kemudian dibuat dongeng kalau menemukan benda ini nanti bisa jadi abadi hidupnya dan sebagainya, itu dongeng, saudara. Tapi sebetulnya kalau kita percaya pada Tuhan Yesus dan kita nanti dibangkitkan atau kita nanti diubahkan dan diangkat, maka kita ini akan menjadi manusia kekal. Tidak ada lagi kematian. Kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat tubuh kebangkitan Tuhan Yesus itu ada pada kita. Ya, ini sedikit berbicara tentang kebangkitan orang mati lagi ya. Tubuhnya seperti apa? Ya punya sifat dan kemampuan alamiah. Karena dia bisa menampakkan diri. Ya, Tuhan Yesus berkata, ini loh aku punya daging, aku punya tulang. Itu ada di Lukas 24 ayat 39. Diajak makan minum bisa? Bisa. Tapi nggak makan, nggak minum juga nggak akan kelaparan dan nggak akan mati. Dan tidak ada gender lagi. Pria wanita nggak ada. Semuanya hidup sama seperti malaikat. Itu ada di Markus 12 ayat 25.
Juga nggak ada perbedaan ras, perbedaan bangsa, kita semua akan menjadi baru di sana. Ya, bentuk-bentuk fisik dan sebagainya itu akan disempurnakan. Itu adalah situasi dari keadaan tubuh manusia rohania. Nah, sekarang kan punya tugas, saudara, manusia rohania itu di kerajaan seribu tahun. Tugasnya adalah memerintah bersama Kristus. Nah, mereka ini punya kemampuan keluar masuk alam roh setiap saat. Mereka bisa mengatasi ruang dan waktu. Karena memang ya sama seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus, demikian pula orang-orang yang memerintah bersama dengan Dia. Dan mereka adalah orang-orang yang sempurna, saudara. Tidak bisa berbuat dosa. Saya ulangi lagi ini, saya tekankan, nggak bisa berbuat dosa. Jadi mereka tuh nggak ada sedikit pun keinginan untuk memberontak terhadap Allah, nggak ada. Jadi nggak bisa jatuh. Ini yang akan membuat kita paling bersukacita, saudaraku, bahwa sekarang ini kita ini kan sering merasa lemah, jatuh dosa, dan kita menyesal. Tapi nanti nggak ada lagi itu, saudara. Akan ada kesempurnaan yang datang. Punya kemampuan seperti yang ada pada Kristus, ya. Jadi masuk ke ruang tertutup, dengan tubuhnya itu masuk ruang tertutup, kemudian keluar, kemudian berada di tempat mana saja, tidak dibatasi dengan waktu, saudara. Ya itu luar biasa, ya. Dia mengatasi dimensi yang ketiga. Dan ada persekutuan yang manis dalam roh, satu sama lain. Jadi nggak ada itu yang satu iri hati dengan yang lain, saling menjatuhkan satu sama. Itu sudah lewat, saudara, sudah nggak ada. Yang ada adalah kasih ilahi, damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita yang sempurna bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, bentuk pemerintahannya tentunya teokrasi, ya. Kita tidak bisa ngomong demokrasi lagi. Teokrasi. Jadi teokrasi sudah tidak pakai seperti teori-teori pemerintahan harus begini, harus begitu. Enggak, teokrasi artinya Tuhan menjadi raja, ya sudah. Dan dibuktikan bahwa ketika Yesus menjadi raja, semuanya indah, semuanya beres, semuanya baik adanya. Tidak ada lagi bangsa, sekat-sekat negara, ya. Jadi teritorial negara itu nggak ada. Semuanya jadi satu. Nah, Antikris mencoba mau bikin itu, ya. Tapi kan dia bukan dari Tuhan, ya. Dia dari setan. Dia kan coba mau niru Yesus gitu, ya. Tapi nggak bisa, saudara. Tapi nanti pemerintahan dari Tuhan Yesus, pemerintahan kerajaan 1000 tahun itu hanya ada satu bangsa. Tidak ada lagi sekat-sekat dari bangsa-bangsa. Mungkin disebut suku, mungkin masih ada pada waktu itu, tapi mereka sudah menjadi satu. Nah, ciri pemerintahan, ini yang luar biasa, saudara. Ciri-ciri pemerintahan kerajaan 1000 tahun, ya. Yang pertama, para pejabatnya itu maha tahu. Jadi pejabatnya itu, kalau sekarang ini kan kita mengagumi dan kita merindukan juga, ya, bahwa hamba-hamba Tuhan ini punya karunia pengetahuan, begitu, ya. Karunia knowledge, di mana keadaan pikiran dan hati orang yang dilayani dia bisa tahu, begitu, ya. Kita tuh merindukan hal itu. Nah, nanti itu jadi sempurna, saudara. Pengetahuan itu sempurna. Jadi boleh saya katakan orang-orang yang memerintah ini nanti nggak bisa dibohongi lagi. Sehingga keadilan itu ditegakkan karena aparat-aparatnya itu nggak bisa ditipu, didustai, apalagi disuap. Mereka nggak bisa disuap, kebal suap, saudara.
dapat melihat pikiran orang, baca pikiran orang itu bisa. Jadi orang-orang kalau sudah menghadap kepada orang yang memerintah, ya misalnya Pak Lurah atau Pak Camat atau Pak atau Bupati atau Pak RT gitu ya. Mereka yang kalau sudah ngadepi gitu sudah tidak bisa apa-apa, saudara, karena semuanya terbuka. Mereka itu bisa melihat akan pikiran, bahkan dari jauh pun mereka bisa tahu. Jadi kalau misalnya ada terjadi perselingkuhan ya, karena memang kekerasan hati manusia kan masih ada, meskipun tidak ada setan, tidak ada iblis, tapi manusia kan masih bisa berbuat dosa. Ada perselingkuhan, mereka bilang, mana buktinya? Itu nggak perlu bukti. Orang-orang ini yang jadi pejabat ini udah ngerti semua, saudara. Ngerti semua, ini, gini. Bahkan kalau perlu nanti buktinya dia juga bisa mengeluarkan rekaman yang bisa muncul gitu, saudara. Jadi nggak bisa, hakimnya juga sakti banget gitu ya. Jadi sekarang ini kan kita sedih ya. Kadang-kadang hakim bisa disuap, jaksa bisa disuap, polisi juga. Ya, kita mendambakan dan merindukan akan satu pemerintahan yang benar-benar jujur, lurus, benar, adil, ya. Dan tidak bisa diancam loh, saudara. Siapa yang berani ngancam mereka? Berani mengintimidasi mereka. Mau dipukul? Nggak bisa. Mereka punya kuasa. Nggak bisa dibunuh. Tuhan Yesus pernah dibunuh, saudara, sekali cukup. Nanti kalau dia datang lagi, dia maha kuasa. Jangan coba-coba. Demikian juga orang-orang yang melayani bersama dengan dia, yang menjadi pemerintah bersama dengan dia, itu nggak bisa diganggu, saudaraku. Nggak bisa diancam, nggak bisa diintimidasi, nggak bisa. Kemudian pemerintahan gada besi tadi ya, sudah saya sampaikan. Jadi memerintah dengan gada besi artinya ketegasannya itu ada. Keadilan, wah ini bagus saudara. Yesaya 11 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan ini. Yesaya 11. Yesaya 11 itu adalah gambaran kerajaan 1000 tahun, saudaraku. Ayat yang keempat dan kelima. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, inilah pemerintahan ilahi, tegas, keras, tanpa kompromi. Dalam pemerintahan ini tidak dibutuhkan lagi akan trias politika begitu ya, karena teokrasi sudah. Kata sempurna dalam pemerintahan itu berbicara tentang tidak mungkin ada salah tangkap. Sekarang ini yang paling sedih itu adalah orang tidak salah, tapi dia berada di tempat yang keliru pada waktu yang keliru, sehingga dia dianggap sebagai pelaku dari tindak kriminal. Ditangkap, saudara, dan dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Padahal dia sama sekali tidak berbuat. Karena apa? Karena orang-orang yang menjadi penegak hukum ini itu terbatas. Selain terbatas, ada juga yang curang, saudara. Ada juga yang lalim. Saya mendengar adanya kisah-kisah yang menyedihkan, di mana orang-orang yang tidak berdosa, mereka difitnah. Dan mereka harus masuk penjara, harus dihukum, bahkan ada yang dihukum mati, dan sebagainya. Tapi kata sempurna di sini tidak mungkin ada salah tangkap atau salah hukum. Jadi saudara, alangkah indahnya gambaran dari pemerintahan kerajaan 1000 tahun itu. Sangat adil. Efisien, rapi, manajemennya super canggih dan tak tertandingi, saudaraku. Kemudian, para petugasnya juga tidak bisa lelah, nggak butuh tidur, saudara. Komunikasi mereka sempurna, tidak perlu
internet, tidak perlu handphone, mereka sudah bisa berkomunikasi satu sama lain, sehingga semua orang yang diperintah itu, rakyatnya, benar-benar takut dosa. Bahkan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun mereka nggak berani berbuat kejahatan. Ya, tadi ayatnya, Yesaya 11 ayat 9 tadi ya, tidak ada lagi yang berlaku busuk di gunungnya Tuhan itu. Nggak ada yang berbuat dosa. Tidak ada yang berani berbuat kejahatan. Itu Yesaya 11 ayat 9. Kemudian apakah perlu ada polisi, tentara gitu ya? Mungkin tidak perlu ya. Senjata-senjata yang membuat para penjahat takut itu sudah tidak dibutuhkan lagi, saudaraku. Nggak butuh. Mereka yang memerintah itu sudah cukup. Sudah cukup. Tidak perlu juga ada jaksa, pembela, hakim, karena teokrasi, saudaraku. Nah, bagaimana dengan nightclub? Hari-hari ini kita ngalami ini ya, lockdown atau PSBB, sehingga kita kegiatannya menjadi berkurang-kurang, saudaraku. Tapi bersyukur karena nightclub, tempat-tempat mesum, rumah bordil dan sebagainya sekarang semuanya tutup. Yang jadi masalah adalah bagaimana pekerja-pekerja itu bisa mendapatkan pekerjaan yang membuat mereka bisa tetap hidup, kan itu saja. Tapi tempat-tempat mesum yang menjadi sumber dosa ini sekarang berhenti. Karena apa? Karena virus COVID-19, saudaraku. Tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun, nggak usah pakai COVID, saudara. Nggak usah pakai PSBB, itu nggak ada lagi. Kenajisan itu nggak akan ada lagi, saudaraku. Apalagi, saudara, sekarang ini orang tua pada sedih karena anak-anaknya yang terlibat pergaulan yang salah, kemudian mereka kena obat-obat terlarang, mereka jadi kecanduan obat sabu-sabu lah, putau, obat-obat terlarang ya, narkoba. Tidak ada lagi nanti narkoba, saudara. Penyalahgunaan narkoba, obat aja tidak dibutuhkan, saudara. Orang-orang semua sehat dan semuanya hidup dalam damai sejahtera, sehingga tidak butuh obat-obat untuk menenangkan jiwa mereka. Nah, obat-obat terlarang, narkoba itu jelas nggak akan ada lagi. Mafia obat-obat terlarang juga sudah nggak ada lagi, sudah dihabisi. Ya, kemudian kita beranjak pada hidup nikah dari orang-orang yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Hidup nikah, pertunangan menjadi sangat indah, harmonis. Jadi semuanya bagus, saudaraku. Satu kali saya pernah didatangi oleh seorang ibu. Ibu itu membawa surat nikah, saudara. Kemudian dia berkata, ini jemaat yang Bapak gembalakan ini adalah wanita yang merebut suami saya. Ini saya adalah istri yang sah. Saya ditunjukin itu surat nikahnya. Ternyata itu yang jemaat yang katanya merebut suami itu juga bisa menikah, saudara. Berarti pemalsuan surat nikah itu bisa terjadi, ya. Sekarang ini, saudaraku. Tapi nanti nggak ada. Semuanya serba transparan dan tidak mungkin ada salah catat sehingga seorang laki-laki bisa berbohong ya, sudah punya istri kemudian ngakunya dia masih bujangan, ya dia pakai KTP baru kemudian, itu nggak ada yang begitu-begitu lagi ya. Perceraian, tidak ada perceraian. Jadi rekan-rekan yang melayani MOU boleh istirahat ya, tidak ada perceraian lagi. Nah, perdagangan tetap ada, sangat tertib, jujur, benar, dan tidak ada kecurangan. Jadi saudaraku,
Orang dagang itu nanti jual beli dan sebagainya itu dalam kejujuran, saudara. Dalam kebenaran. Nggak ada lagi kecurangan-kecurangan. Itulah kira-kira ya, saudaraku, gambaran dari kerajaan 1000 tahun. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun itu berlalu, 1000 tahun, 1000 tahun, apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam Wahyu 20, ayat yang ke-7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ini dalam satu waktu yang singkat tadi dikatakan ya. Di ayat yang ketiga itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya, ayat 3 bagian terakhir. Nah, jadi di sini dia dilepaskan dari penjara untuk waktu yang singkat. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka sekali lagi dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itu nasib dari iblis. Nasib yang terakhir. Setelah dipenjara 1000 tahun, mereka dilepas, dan orang-orang yang sudah diperintah dalam kerajaan 1000 tahun itu disesatkan. Memang nggak semua, tetapi ternyata cukup banyak juga yang disesatkan. Di sini adalah gambaran, saudaraku, bahwa manusia itu hak bebas untuk memilih Tuhan atau memilih iblis itu diberi betul-betul kebebasan. Yang mau ikut Tuhan, sini. Yang mau ikut setan, silahkan pilih. Dan pada waktu iblis itu membujuk, dia menyesatkan. Sekarang ini penyesatan ada, saudara. Bahkan setelah kerajaan 1000 tahun pun nanti ada satu waktu yang singkat di mana ada penyesatan sekali lagi. Mereka menyesatkan itu caranya seperti apa? Ya, mereka akan berbicara, ngapain sih kamu tunduk pada Yesus? Ngapain sih kamu nurut pada pemerintahan itu? Padahal pemerintahnya sangat baik, tidak bisa disuap, sangat adil, adil makmur ada, umur panjang ada, dunianya begitu indah, masih bisa disesatkan, saudaraku. Ya, ini sebuah gambaran yang menyedihkan. Jadi kalau mau bertobat sekarang lah. Jangan pengen jadi penduduk kerajaan 1000 tahun. Karena masih bisa disesatkan. Masih bisa jatuh, saudara. Tapi kalau kita sekarang menjadi milik Kristus, kemudian kita mati, kita dibangkitkan, atau kita nanti diangkat pada waktu Tuhan datang, kita selama-lamanya tidak akan jatuh lagi. Jadi, jangan saudara membayangkan setelah kerajaan 1000 tahun indah, wah aku nanti ke sana saja, tak jadi rakyat aja. Di saat-saat terakhir akan ada penyesatan sekali lagi. Nah, kemudian mereka menjadikan menjadi satu kelompok atau satu pasukan ya yang dikuasai iblis, dan mereka itu jumlahnya sama dengan banyaknya pasir di laut, jadi jumlahnya banyak sekali. Mereka mencoba mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Jadi ngajak perang sekali lagi. Tetapi firman katakan, dari langit turunlah api menghanguskan mereka semua, dan ini orangnya mati semua. Kemudian iblisnya ditangkap, lemparkan ke dalam laut api dan belerang. Itu nasib dari iblis yang terakhir. Dan setelah itu nanti ada hukuman terakhir. Yang mati semuanya sebelum kerajaan 1000 tahun yang tidak bangkit, maupun yang dari kerajaan 1000 tahun yang masih tersisa, yang mati pada waktu kerajaan 1000 tahun, mereka semua akan bangkit. Dan itulah hukuman terakhir yang saya sebut dengan tahta putih.
Itu ada di dalam ayat Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Demikian saudara, gambaran dari apa yang akan terjadi di depan kita. Dan saya ingin sampaikan bahwa waktunya sudah dekat, saudara. Ya, tanda-tanda sudah digenapi. Kita sedang menuju ke arah kegenapan dari kedatangan Tuhan dan berdirinya kerajaan 1000 tahun ini. Tuhan memberkati.